Hai teman-teman semua, Leite Homa. Ketemu lagi dengan aku di Cantonese Channel tempat kita belajar bahasa Hong Kong Cantonese dengan cepat dan mudah secara gratis. Salam kenal buat kalian semua yang baru pertama kali mampir di channel ini. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan lagi bahasan kita tentang kamus bahasa Kantonis. Dan kali ini di huruf C dan ada kata co, coy, con, cuk, cun, dan juga cut. Oke, langsung aja. Co itu artinya kerja ya, tapi kalau sudah itu bacanya bukan co tapi co. Jadi kalau kerja itu co, kalau sudah itu co. Misalkan contohnya ya, ini anak yang kita jaga umpamanya cewek ya, kita mau nanya dia ada PR apa enggak. Amoy, le yao mo kung fo choa. Amoy, dek, adik perempuan, le kamu, yao mo, ada apa enggak. Kung fo itu PR ya, pekerjaan rumah. Co, kerja. Jadi maksudnya, dek kamu ada PR yang dikerjakan enggak gitu. Kamu punya PR enggak kayak gitu. Yawa ada kayak gitu ya. Lalu kita bisa lanjutkan kem lem co, kem kalau gitu ya. Lei kamu tidak co kerjakan. Jadi mungkin dia lagi main jadi kem lem co, jadi kayak kok kamu nggak dikerjain, maksudnya dia malah main-main gitu ya. Kalau dia udah dikerjain, dia umpamanya jawab ngo co lah cece. Jadi ngo aku, co kerja, co sudah, lah itu hanya lagunya. Jadi cece mbak. Jadi kalimatnya jadi aku kerja sudah mbak kayak gitu. Jadi co bukan co. Jadi kalimatnya memang yang benar dibalik seperti itu ya. Susunan kalimatnya itu dibalik. Ngo co lah cece, bukan ngo co ya, tapi co kayak gitu ya. Ditanya lesek fan meya gitu kan, kamu udah makan belum, kan jawabnya sek co lah, bukan co sek kayak gitu ya. Jadi kalimatnya makan sudah kayak gitu ya. Jadi kayak di sini kerjakan sudah gitu. Jadi ngo co lah cece kayak gitu. Oke, selanjutnya ada copin. Copin itu sebelah kiri. Jadi co itu kiri, pin itu sebelah ya. Lalu co yao. Co itu kiri, yao itu kanan. Jadi kiri kanan yang di sini akan diartikan sekitar gitu ya. Kira-kira sekitaran angka yang akan disebut. Misal contohnya ya, Silo, lei chat nga gonceng ti, co bin yao bin tu yu chat a. Silo, dek, adik laki-laki ya. Lei kamu cat sikat nga gigi. Konceng bersih ti itu lebih ya. Jadi konceng ti lebih bersih. Copin sebelah kiri, yaupin sebelah kanan. Tu itu juga you harus cat disikat. Jadi kayak dek kamu kalau sikat gigi itu yang lebih bersih gitu ya. Sebelah kiri, sebelah kanan, kiri kanan itu juga harus disikat kayak gitu. Silo lei cat a konceng ti. Copin yaupin tu you cat a. Silo, lei chat a gonceng ti, copin yao pin tu yu chat a. Selanjutnya misalkan ada teman atau siapa gitu nanya ya, lei jim ji li kau gei jina. Mungkin dia baru beli tas atau beli baju kayak gitu ya. Lei kamu ji tahu nggak liko ini gei jina. Jadi gei itu berapa, jin itu uang. Jadi gei jina berapa harganya gitu. Jadi dia nanya, kamu tahu nggak ini berapa harganya gitu. Terus umpama kita jawab sekitar 300 gitu ya. Jadi sampak 300 ya, man dolar, co yao. Jadi sekitarnya, kanan kirinya kayak gitu ya. Jadi sekitar 300 lah, itu jawabnya sampak man co yao lah kayak gitu. Sampak man co yao lah. Selanjutnya ada coy yang artinya mulut. Kalau coy son itu bibir ya. Jadi coy mulut, coy son itu bibir. Misalkan contohnya,
Le ko choi kong Yesus samtia. Jadi kayak kita memperingatkan ya, atau teman atau anak yang kita jaga gitu ya, jangan bicara yang sembarangan. Jadi le kamu, le ko berarti ada milikmu ya, choi itu mulut, berarti le ko choi mulutmu, kong ye bicara, siu sam hati-hati, ti itu lebih. Jadi misalnya kamu tuh kalau ngomong hati-hati kayak gitu ya. Le ko choi kong Yesus samtia. Le ko choi kong Yesus samtia. Selanjutnya, mo se kem to yina, thai le ko choi son hou hak lah. Jadi mo jangan, se itu makan ya, sebenarnya itu digandeng se yin. Se yin itu makan rokok tapi diartikan merokok. Kemto itu terlalu banyak, jadi terlalu banyak merokok itu se kemto yin. Jadi mo se kemto yin, jangan terlalu banyak merokok. Tapi ada yang juga memakai susunan mo kemto sein. Jadi jangan terlalu banyak merokok gitu. Jadi dua-duanya sama sih. Tapi kalau orang Hongkongnya sendiri akan pakai susunan kalimat ini. Mo se kemto yin. Jadi kayak gitu ya. Hai itu melihat. Leiko berarti milikmu ya. Choison bibir. Leiko choison bibirmu. Hou sangat hak hitam. Jadi lihat bibirmu udah sangat hitam gitu maksudnya ya. Jadi kamu jangan terlalu banyak merokok, lihat bibirmu sangat hitam kayak gitu ya. Mo se kem to yina, thai le ko choi son hou hak lah. Mo se kem to yina, thai le ko choi son hou hak lah. Oke, selanjutnya choi ini juga diartikan salah ya, atau kesalahan tapi yang lebih besar. Kalau jo si, jo itu juga salah, tapi mungkin salah yang biasa. Tapi kalau choi itu sudah salah yang kayak melakukan tindak pidana gitu ya, atau dosa kayak gitu. Jadi itu choi. Kalau choyan itu orangnya, jadi orang yang bersalah, bisa dibilang terpidananya kayak gitu ya. Kalimatnya yugo le mo choi le msai keng choyan sin wui chokam. Ini kalimatnya langsung aku satukan ya. Yugo kalau, lei kamu, mo tidak, choi salah jadi tidak bersalah. Lei kamu, msai enggak usah atau enggak perlu, keng takut. Choyan orang yang bersalah maksudnya ya. Jadi kalau melakukan orang yang melakukan kesalahan, sinji baru, wui akan, jo duduk kam penjara. Jadi jokam itu duduk penjara atau dipenjarakan atau masuk penjara gitu ya. Kita mau bilang kalau kamu nggak punya salah, kamu nggak salah, nggak usah takut. Orang yang salah itu baru yang akan masuk penjara kayak gitu ya. Yugo le mo choi le msai keng choi yan sinji wui jokam. Yugo le mo choi le msai keng choi yan sinji wui jokam. Selanjutnya, choi ini juga bisa diartikan lagi dan juga bisa diartikan mabuk. Jadi hampir sama sih choi son itu hampir sama nadanya ya. Oke, misal contoh kalimatnya ya. Koko kaulah mo choi se. Jadi koko mas kaulah cukup lah. Mo jangan choi lagi, se itu makan. Jadi misalkan dia udah makan banyak permen atau makan apalah, kita bilang cukup ya, jangan makan lagi kayak gitu. Koko kaulah mo choi se. Koko kaulah mo choi se. Selanjutnya, koko lei hoyi yam chao tan hai mo yam choi. Koko mas lei kamu hoyi boleh yam minum chao bir tan hai tapi mo jangan yam minum choi itu mabuk. Jadi maksudnya mungkin kita kasih nasihat, mas kamu bolehlah minum bir tapi jangan minum sampai mabuk kayak gitu ya. Koko le hoyi yam chao tan hai mo yam choi. Koko le hoyi yam chao tan hai mo yam choi. Selanjutnya con ya. Con ini bisa diartikan tepat ataupun juga boleh kayak hoyi ya. Tapi con ini lebih maksudnya mhoyi itu kayak yang biasa ya mhoyi. Tapi kalau mcon itu sudah peringatan yang lebih keras. Misalkan kalimatnya ya. Jadi Cece liko pongcong con nah. Jadi Cece mbak liko ini pongcong itu timbangan ya.
con, encon, tepat apa enggak, maksudnya ini timbangan bener enggak sih, maksudnya kalau ditimbang itu masih tepat enggak gitu jarumnya atau angkanya. Cece li kopong jongcon encon nah. Cece li kopong jongcon encon nah. Lalu selanjutnya yang sama ya, contoh kalimat untuk kata tepat itu juga bisa omongan. Misalkan goikong ye seng ya tu hou jon. Nah, misalkan apa ya, peramal juga boleh atau apalah gitu, ngomong gitu terus omongannya terjadi tepat sesuai omongannya gitu ya. Goi dia, kong ye ngomong, seng yat itu selalu, tu hou jon jadi sangat, ho itu sangat ya, con itu tepat, jadi dia kalau ngomong tuh selalu tepat, sangat tepat. Koi kong ye seng ya tu hou con nah. Koi kong ye seng ya tu hou con nah. Kalimat selanjutnya, amoy cut kai ko chan con jige bau yu to chu jeje. Amoy dek ya, dek perempuan, cut kai keluar, kocan itu ketika, con enggak boleh, jike sendiri, bau lari, you harus, tochu itu gandeng ya, menggandeng, cece mbak. Jadi dek ketika keluar enggak boleh lari sendiri, harus menggandeng mbak kayak gitu ya, harus gandengan sama mbak. Amoy cut kai kocan con jike bau you tochu cece. Amoy cut kai kocan con jike bau yu toju jeje. Selanjutnya kata cuk. Cuk ini bisa diartikan bubur ya. Misalkan kita lagi di toko bubur mau pesan bubur ya. Ngo yu yat wun hoi sin cuk am koi. Ngo aku yu itu mau. Yat wun satu mangkok. Hoi sin seafood. Cuk bubur. Mkoi itu permisi ya untuk sopan, jadi aku mau satu mangkok bubur seafood gitu ya. Ngo yu yat wun hoi sin chuk a mkoi. Ngo yu yat wun hoi sin chuk a mkoi. Lalu selanjutnya cuk ini juga diartikan menangkap ya. Menangkap, misalkan kita lagi main-main gitu di taman atau main apa gitu, kita nyuruh pokoknya anak yang kita jaga untuk mengejar kita, Sailo cuk owa, Sailo cuk owa. Jadi Sailo adik ya, adik laki-laki, cuk itu kejar atau tangkap, o itu aku. Sailo cuk owa. Tapi kalau cuksat itu artinya memegang erat gitu ya, dipegang gitu. Misalkan amoy cuksat goya yugo mahai goy wifei jauh kalah. Jadi umpama si anak itu pegang sesuatu, misalkan balon ya, balon yang bisa terbang itu ya, kita bilang sama dia, kamu pegang yang erat ya, kalau kamu nggak pegang nanti dia terbang gitu, maksudnya terbang pergi gitu. Amoy dek ya, dek perempuan, cuk sat kamu pegang erat gitu ya, cuk sat pegang erat, goy itu dia misalkan kita dianya itu untuk balon itu tadi ya, talinya. Amoy cuk sat goy, jadi dek kamu pegang erat dia gitu. Yugo kalau hai tidak ya, goy dia untuk balon, wui akan, fei itu terbang, cao itu pergi. Jadi kalah itu untuk juga pengikutan lagu aja ya. Jadi amoy cuk sat goya yugo hai goy wui fei cao kalah. Jadi di sini goy dia untuk kata ganti balon umpamanya aja ya. Jadi amoy cuk sat goya yugo hai goy wui fei cao kalah. Selanjutnya ada kata cun. Cun ini artinya botol ya, bisa botol botol apa aja itu namanya botol, tapi juga bisa dianggap satuan ya, sebotol, dua botol gitu ya. Contohnya, cece, mbak, pongo, tolong aku, lo, ambil, ngo, ada ko-nya ya, berarti milikku ya. Soy itu air, cun itu botol, jadi ngoko soy cun botolku gitu. Mkoi permisi, jadi si nggak tahu siapa nyuruh kita ambil botol minumnya. Cece pongolo ngoko soy cun mkoi. Cece pongolo ngoko soy cun mkoi. Misal untuk satuan ya, cece mbak
mo jangan, pay kasih, koko mas, yam itu minum, kemto terlalu banyak, holok itu Coca-Cola ya, yat satu, yat itu baca satu kan, yat hari juga yat, yat satu hari, yat cun satu botol, kau lah, kau itu cukup, jadi cukup lah. Jadi Mbak jangan kasih emasnya terlalu banyak minum Coca-Cola, satu hari satu botol cukup lah. Jadi ini umpama Coca-Cola yang botolan, jadi kita bilangnya botol. Kalau yang kalengan itu bukan yatcun ya, tapi yatkun pakai K, huruf K, kun, K-U-N, kun. Jadi cece mau pe koko yam kem to holok yatcun kau lah. Cece mau pe koko yam kem to holok yatcun kau lah. Selanjutnya masih ada kata cung yang bisa diartikan juga jam, masih, bakcang, kepentok atau kejedot. Sedangkan cung kan akan artinya itu tengah, sebelah di tengah gitu ya. Dan ini akan saya kasih contoh dan saya bahas di video yang selanjutnya. Jika masih ada yang belum kalian pahami, jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Atau kalian bisa juga menuliskan saran dan kritik maupun request bahasan yang akan dibahas di video selanjutnya agar aku dapat membuat video yang lebih baik lagi nantinya. Dan sekali lagi terima kasih banyak karena kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan bila aku ada upload video yang baru. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita semua dapat belajar bersama-sama. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Haji Coikina, bye-bye.